warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Balik lagi nih di episode kali ini bersama saya Farin di acara Podcast Aspirasi. Nah, ngomongin di bulan Mei ini ada ulang tahunnya Surabaya yang ke-730 nih. Selamat ulang tahun buat kota Surabaya. Semoga nih kota Surabaya menjadi kota yang paling maju ya Pak ya. Dan lain sebagainya lah. Pokoknya doa yang baik-baik ini. Oh, udah ngomong papa aja nih. Padahal aku nih seperti lagi spoiler nih ya kan kalau gitu. Nah, langsung aja deh udah kayaknya nggak usah tanpa basa-basi aja. Langsung aja sekarang saya ini lagi berada di sebuah kantor yang luar biasa. Ada di sebelah saya juga orangnya luar biasa. Ada Bapak Jujuk Supriyono. Matur suwun Sis Farin. Jadi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jujuk Supriyono. Kebetulan saya di DPRD Kota Surabaya menjadi ketua fraksi dari Partai Solidaritas Indonesia. Jadi kami PSI di DPRD Kota Surabaya ada 4. Ada Bro Joshua Michael itu yang di Komisi A membidangi pemerintahan, Bro Alfian Limardi membidangi ekonomi, Bro William membidangi pembangunan, dan saya sendiri di Komisi D membidangi air mata. Oh, kok air mata? Kenapa nih Pak air mata? Ya, karena Komisi D itu berbicara tentang sosial, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, pariwisata, juga perindustrian dan tenaga kerja. Jadi di situ kan kita bisa melihat kalau HP di tempat saya, HP saya dijamin tidak ada fotonya Sis Farin yang cantik-cantik, tidak ada. Isinya orang sakit, orang minta berobat, orang minta bantuan. Iya, jadi begitu Sis Farin. Ya. Iya, ngomong-ngomong nih, untuk teman-teman semuanya nih mungkin banyak yang belum tahu kalau di sini sendiri ada panggilan khusus ya. Iya, Bro and Sis kalau ada Bro and Sis. Jadi harus memulai kebiasaan nih saya ini dengan panggilan Bro Juju. Iya, siap, mantap. Iya, mohon maaf juga nih Pak. Ya? Sebenarnya sepertinya saya tadi agak salah Pak untuk menyebutkan nama lengkapnya. Mohon maaf ya, sekali. Enggak masalah, Mbak. Enggak masalah. Karena jujur nama saya ini sedikit aneh ya Sis Farin. Sebenarnya kalau ejaan baru itu harusnya CUCUK. Kalau ejaan lama harusnya TJOE-TJOEK. Tapi kan nama saya kan TJU-TJUK. Jadi ya saya maklum lah. Saya awalnya juga gini loh ya. Pak. Kayak, ini panggilannya Pak Juju, Pak Juju. Saya kayaknya ini belum terbiasa dengan ejaan-ejaan lama ini. Betul. Nah, ini kan kita bicara tentang ejaan lama ya. Kita akan berbicara juga, saya sedikit spoiler juga ya. Kenapa nih Pak? Ini kan sedikit ya, karena ulang tahun Surabaya ya. Kalau bisa, kita kan tagline-nya pemerintah kota kan Surabaya yang hebat. Kalau kita bicara tentang Surabaya yang hebat, kita bicara tentang yang pertama, pendidikan. Karena kita harus yakin yang namanya investasi suatu bangsa adalah dilihat dari pendidikan. Kalau yang pertama pendidikannya tidak bagus, maka dijamin 10 tahun ke depan itu tidak bagus. Contohnya ya, saya sendiri sampai saat ini sangat yakin yang namanya dulu ada pelajaran namanya PMP, Sis Farin. Apa itu Pak? Pendidikan Moral Pancasila. Jadi di situ kita diajarin mulai SD sampai SMP diajarin moral. Bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita menghargai sesama. Contoh yang simpel, ketika kita masih kecil dia ngomong, kalau kamu duduk di angkutan umum ada wanita hamil, ada orang tua, berikanlah ke situ. Ya, Bapak, betul. Dan itu yang dimasukkan ketika ketemu guru, hormat, cium tangan. Pertanyaan sekarang, Sis Farin pernah nggak kalau sekarang jalan ketemu guru SD, cium tangannya guru nggak? Pertanyaannya kok karena sebenarnya saya udah ngomong saya. Jadi gini, saya sedikit prihatin juga ya melihat ketika di media sosial banyak generasi Z ini guru dikerjain, itu bagi saya jangan untuk konten, jangan cuma ngejar FYP. Kita ini budaya timur punya aturan tersendiri. Boleh percaya boleh enggak, ketika saya kunjungan ke SD Pakis, saya masih ingat beliau ini guru agama saya. Waktu itu saya datang kunjungan sebagai anggota DPRD, tanpa malu saya ketemu beliau, saya cium tangan beliau kaget tuh. Pak, kenapa cium tangan saya? Saya bilang, Pak, saya cucu dulu yang SMP 25 yang terkenal diem. Langsung kepala saya diuyuk, kondisiku nakal. Jadi di situ kan kita memberikan penghargaan pada guru ya. Apapun jabatan kita, status kita, guru adalah orang tua kita.
pada saat mengajar ilmu kita. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pendidikan itu sangat-sangat penting. Seperti yang disampaikan sikap kami PSI bahwa kami akan mengawal pendidikan, termasuk yang pertama infrastruktur, yang kedua PPDB, bagaimana kita memastikan anak-anak di kota Surabaya mendapatkan hak layak untuk pendidikan. Wah, sangat luar biasa. Boleh aplaus ya nanti. Siap. Saya panggilnya Pak lagi nih. Bro aja. Iya, siap siswarin. Iya. Iya, Bro Juju. Gimana nih? Lagi ngomongin dengan kota Surabaya yang ulang tahun nih, Bro Juju. Kemarin untuk perayaan-perayaan ini gimana nih menurut Bro Juju sendiri? Secara pribadi, ini kan sempat viral juga ya terkait rujak ulek gitu ya. Itu sempat viral dan Pak Wali Kota juga meminta maaf. Kalau saya pribadi, saya tidak akan menyalahkan pemerintah kota karena kita tahu bahwa terkadang miskomunikasi itu ada di lapangan, itu antara satu segmen dengan segmen lain itu pasti ada missnya. Overall dari itu saya rasa Surabaya ini sudah mempersiapkan luar biasa ya. Kita lihat ada kemarin Surabaya Vaganza. Ya, itu macam-macam, ada anak SMP 1 pakai warna-warni, ada anak pramuka, ada teman-teman BUMD juga jalan, BUMN, dan itu saya melihat ini guyupnya Surabaya. Tapi di dalam hati saya kan asli Surabaya, saya kelahiran Simo, Mbak Farin, saya tuh masih pingin kalau memang seandainya ulang tahun Surabaya juga diadakan barian. Barian itu semacam syukuran di tengah jalan. Itu budaya kita dulu ya, waktu tahun 90-an, 2000-an itu masih ada budaya barian. Jadi kita makan di jalan, ada rebutan makanannya, dalam arti gini, kalau dulu waktu saya kecil, waktu SD, SMP itu biasanya waktu datang ke ke acara barian itu atau banjaan itu, saya bawa kresek. Di depan ini banyak makanan-makanan, sambil lihat Pak Mudinnya, kapan ini Pak Mudin bilang amin ini. Ketika Pak Mudin amin, langsung ya, udah betul, ludes. Terus terakhir kita makan sama-sama satu tumpeng. Kenapa saya ambil falsafah itu? Jujur, mungkin sebelum acara ada tetangga yang saling tidak sapa. Tapi ketika sudah satu loyang tumpeng yang besar, makan sama-sama di situ, akhirnya terjalin. Yang tadinya nggak mau ngomong, jadi ngomong. Nah, alangkah baiknya kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, Mas Eri, Pak Wali, itu kan juga sudah membuat program, rencananya Bersih Desa menjadikan tujuan wisata ya, untuk menarik wisatawan lokal maupun luar negeri. Nah, kalau itu dibuat di Surabaya, di tengah-tengah kita menampilkan budaya-budaya adiluhung kita, jadi budaya-budaya asli Surabaya di situ kan lebih bagus. Jadi tidak hanya untuk generasi Z, kita juga menghormati budaya kita. Nah, balik lagi, saat ini pemerintah kota juga lagi memang fokus untuk menggarap budaya-budaya yang kita miliki. Salah satunya ludruk. Contohnya ada satu ludruk Mbak Siswarin yang dekatnya rumahnya Siswarin. Nanti ketahuan nih kalau Bro. Jadi ada ludruk warnanya warna budaya, dan saat ini saya sangat senang sekali ketika banyak orang muda mulai mencintai ludruk. Nah, ini bukan kritik lagi ya, ini ya, saya memberi masukan. Saya bukan anti K-pop karena saya juga penggemar Blackpink. Oh enggak. Blink 182. Oh, saya pikir Blackpink. Kalau saya pakai Blackpink nanti bahaya saya. Rebutan sama istri saya nanti. Oh, jadi cari yang aman yang lain. Cari yang aman yang lain. Jadi saya memang dari muda memang suka main musik ya. Kebetulan alirannya sedikit keras. Memang larinya ke punk rock. Jadi saya dulu sempat ngisi dari kafe ke kafe. Makanya saya sangat senang. Nah, ini juga yang seringkali saya kritisi. Pertanyaan saya, kapan nih Surabaya pemerintah kota menciptakan musisi-musisi baru nih? Wah, ya ini nih. Iya. Bro Jujuk, gimana nih? Kalau melihat memang untuk perkembangannya sampai saat ini ya Bro Jujuk ya. Selama Bro Jujuk ada di Surabaya dari yang lahir. 40 tahun. Udah 40 tahun aja di Surabaya, kalah sama saya masih berapa halaman memang senior. Iya. Ini bagaimana kalau melihat masalah musisi Indonesia ini? Saya setuju sekali. Surabaya menciptakan padi, menciptakan dewa. Itu karena pada saat itu memang banyak event untuk anak-anak muda ya. Nah, sekarang itu keinginan kami, keinginan fraksi saya itu menciptakan ruang sebesar-besarnya kepada profesi-profesi baru.
Bagaimana mungkin kita menciptakan Cristiano Ronaldo kalau tidak ada lapangan? Oh iya benar. Meskipun ada lapangan pun kita harus menunggu bakat yang ada nanti supaya tercipta Cristiano Ronaldo. Nah kalau saya lihat eventnya pemerintah Surabaya ini, ketika event hanya mengandalkan musisi yang sudah jadi. Padahal zaman saya dulu ada istilahnya lomba yang diadakan pemerintah kota. Jadi setiap orang itu adik-adik ya yang SMA SMP. Saya bilang skillnya anak Surabaya nggak kalah loh sama Bandung. Oh, malah kebanyakan ini ya, Bro. Saya lihat sih sebenarnya kalau di artis-artis ini malah kebanyakan rata-rata ada banyak itu yang asli Surabaya. Asli Surabaya, kan? Betul. Tidak hanya musik ya. Kalau saya bilang beberapa profesi yang baru ya, DJ, ada beberapa profesi yang baru kayak drone atau multimedia, Instagram kalau bicara itu selebgram ya, itu kan banyak dari Surabaya. Kenapa? Kemarin pemerintah kota ini bocoran buat teman-teman semua. Pemerintah kota sudah beberapa menghapus pelatihan-pelatihan yang sudah nggak kekinian. Contoh servis HP, karena servis HP kan sudah ada Aku-Laku. Oh iya. Iya, sudah ada Indodana. Ini bukan promosi pinjol ya, tapi orang mendapatkan HP mudah. Sudah bukan sesuatu yang sulit. Sulit, ya, betul. Yang kedua juga istilahnya pijat. Itu ya saya minta kalau bisa dihapus. Nah, beberapa yang sudah masuk ini di pemerintah kota rencananya ada pelatihan untuk ekspor impor. Operator drone. Ini sudah masuk ini. Sudah masuk agendanya di tahun 2023 ini nanti ada multimedia kan sudah biasa ya. Yang saya senang itu ekspor impor karena kan thrift meskipun dilarang saya rasa lah generasi Z ini kan sukanya nge-thrift. Jangankan Sis Farin, saya sendiri suka nge-thrift juga. Ya mau gimana ya Bro Juju? Ya. Karena kan memang ngomong masalah harga kan. Iya betul. Kan ada hunting-huntingnya ya. Iya, terus ada ada esensi rasa-rasa. Betul. Hunting-huntingnya kayak melihat. Betul. Ini murah nih 100, ternyata dapat naik air. Iya kan. Jadi itu sangat-sangat ekspor impor sangat penting. Kalau kita lihat beberapa orang-orang muda itu kan sudah pakai istilahnya ilmu informasi itu kan sudah luas. Jadi tinggal memperdalam saja dan ini perlu dilihat juga ketika orang muda contohnya Siswarin bisa bisnis ekspor impor. Dia bisa menggunakan warga sekitar untuk membantu packaging. Iya. Dan juga sih dan juga sebenarnya saya lihat sudah banyak juga loh Mbak Jujuk seperti produk-produk Indonesia sendiri terutama juga produk-produk di dalam Surabaya sendiri itu juga banyak yang dia sebenarnya ekspor impor tuh. Iya, betul. Cuma memang tidak terlalu terlihat gitu kan Mbak Jujuk karena mungkin tidak ada lapangan untuk itu ya Mbak Jujuk. Betul. Karena kita Indonesia ini sampai 13 tahun ke depan kita dapat bonus yang namanya demografi di mana orang-orang muda banyak. Kalau orang-orang muda kita tidak tempatkan mereka sebagai untuk didengar, maka kita akan kehilangan bonus itu. Jadi kemarin saya minta juga kalau bisa Disporapar itu sering merangkul teman-teman muda. Jangan hanya menciptakan pemuda tangguh yang berprestasi di akademis. Karena menurut saya kecerdasan itu banyak. Iya, karena dia non akademisnya juga. Banyak, betul. Contohnya saya secara akademis iya lumayan, tapi secara istilahnya di luar akademisnya itu ya juga jalan. Sedangkan di beberapa tempat itu ada teman yang memang profesinya dia kecerdasannya di bidang seni, musik. Ya jelas matematikanya jelek. Karena bukan passionnya. Jadi contohnya ini yang memang kembali ke pendidikan ya, karena investasi. Saya berulang kali setuju dengan kurikulum Merdeka bagaimana murid itu dilihat secara utuh. Bukan sepotong-sepotong. Jadi bisa dilihat ini profesi ini ahlinya di mana. Sama Mbak Sisrarin. Jadi saya ketika ke sekolah anak saya, kalau rata-rata orang tua kan bawa kue, Bu, anak saya diberi nilai bagus. Kalau saya enggak. Beri apa nih Bro Jujo? Saya beri kekuasaan ke gurunya anak saya. Saya ngomong, Bu, kalau anak saya nilainya jelek, buat jelek. Sekalian kalau naik enggak masalah. Karena apa? Karena ada hal yang lebih utama ketika tidak hanya selembar nilai. Yang pertama adalah kejujuran dia untuk mengerjakan. Wah. Iya kan? Benar Bro Jujuk. Karena memang kan kejujuran dan selain itu kan mungkin pengembangan diri anaknya juga ya Bro Jujuk ya.
Kadang orang tua terlalu mempressure aja kayak Betul. anak harus nilainya tinggi, harus Betul. tinggi, tapi kan tidak benar-benar sesuai dengan passionnya lagi. Betul, setuju. Bahkan beberapa teman yang ekonominya mapan, kalau saya lihat jadwal anaknya kalah Siswarin. Jadwalnya Siswarin, pagi sekolah, sore les. Les itu terus ditambah lagi PT untuk kesehatannya dia. Bisa dibayangkan anak itu bebannya dia ketika bangun tidur, waduh aku sudah seperti ini. Dia kehilangan masa-masa anak-anak. Contoh masa anak-anak kalau zamannya saya ya main di sungai, main ketapel dan lain, menikmati main tanah. Main ini apa kayak masa-masa kan? Iya betul, lompat tali. Itu kan hal-hal yang tidak bisa dinikmati ketika anak sudah sibuk dengan apa ya kalau bilang program yang dibuat orang tuanya. Makanya kenapa usulan fraksi PSI, kebetulan saya kemarin itu ketua Pansus Perlindungan Anak. Jadi untuk kedepannya pemerintah Kota Surabaya pada saat Musbangkel itu akan melibatkan anak-anak. Anak-anak didengar. Nduk, Le, kamu mau apa? Ayo usul di sini. Dan itu nanti dibuat program. Jadi di sini keinginan kami menciptakan anak-anak kecil yang tidak kehilangan masa kecilnya, tetapi diarahkan menjadi orang yang luar biasa. Nah ini Pak Jujuk, ini langsung mengenalkan saya nih langsung rasanya. Memang benar sih Pak Jujuk, memang pendidikan itu memang kita tidak bisa berbicara terkait akademis saja ya Pak Jujuk ya. Tapi tidak hanya orang tua yang berperan, tapi semua elemen juga ikut berperan ya Pak Jujuk. Setuju. Kebanyakan orang tua kan berpikir kalau sudah di sekolah urusannya sekolah. Itu salah. Sekolah maupun waktu posisi di sekolah, posisi dimanapun dia adalah anak saya. Bagaimana tanggung jawab saya untuk membimbing anak ini untuk meraih cita-citanya. Karena rezekinya kan selama dia masih anak-anak sampai dewasa kan di kita. Kecuali kalau dia sudah bekerja itu kan rezekinya diambil sendiri. Dan di situ tugasnya dari orang tua tidak mengekang, tetapi mengarahkan. Kebanyakan orang tua kan salah. Jujur kebanyakan orang tua, bahkan saya nggak bilang orang ya, saya bilang saya sendiri. Pikirnya anak saya tuh masuknya SD negeri, SMP-nya SMP 1, SMA-nya SMA 5, kuliahnya di UNER. Keinginan kan? Itu sepertinya keinginan semua orang tua nih kan? Betul. Tapi saya tariknya, saya mintanya kepada orang tua supaya bijaksana. Anak didengar, apa sih keinginan anak? Belum tentu anak dimasukkan negeri, dia jadi sukses. Kan sukses itu kan memang kuncinya adalah belajar ya. Betul. Tapi belajar ini bisa banyak hal masalahnya kan. Betul. Boleh di cross check teman-teman. Ini bukan apa ya. Justru ketika teman-teman kita yang aktif di sekolah, akademisnya pas-pasan jadi orang sukses. Daripada anak yang ranking 1 dapat beasiswa ABCD, pasti larinya mentok jadi asisten dosen. Saya Jadi maksud saya gini, cerdas akademis boleh, tetapi kembali lagi kecerdasan ada 9. Ada cerdas kinetik, ada linguistik, ya kan? Ada orang linguistik itu orang bisa cepat, kayak Sinaki tuh bentar cepat bahasa Inggris kan, bahasa Rusia ada dan yang pintar lebih ke bahasanya. Betul, cepat sekali itu kan bisa digunakan. Kalau bahasanya kita kayak main bola, ada yang striker, ada yang back, ada yang kalau ditempatkan sesuainya dia akan menjadi satu tim yang hebat. Kalau semuanya dari striker bisa dibayangkan. Jadi kembali lagi Siswarin, jadi keinginan pemerintah kota adalah bisa memetakan anak-anak Surabaya besok ke depannya itu jadi apa. Itu yang terpenting. Selain Sarpras ya, beberapa Sarpras ini selesai pandemi kan beberapa diperbaiki. Saya sangat senang ketika pemerintah kota juga ada program untuk akhlaknya, jadi membatasi, mengajari bagaimana remaja itu no free sex dan lain-lain. Karena bagi saya pelajaran seks itu juga tidak tabu, karena semakin ini orang Indonesia nih yang mudah ditulisi, awas cat masih basah, saya yakin 1000% orang pasti akan pegang dan mencolek. Sepertinya orang Indonesia tuh soalnya kalau ada awas jangan harus dilakukan. Betul. Jadi ketika ada sex education ya sesuai dengan porsinya, jadi saya sangat mendukung karena kebetulan yang sulung anak saya ini putri. Jadi mulai bagaimana dia menstruasi pertama, menghadapinya, anak saya yang kecil yang umur 5 tahun, bagaimana dia menghadapi
apa bagian tubuh saya apa ya yang boleh dipegang orang selain kedua orang tua saya. Nah itu yang perlu kita jadi edukasi. Betul, betul. Kalau tidak diajarkan, maka takutnya saya ketika malah lebih lanjut banyak terjadi hal yang seperti sekarang ini dengan interaksi dengan orang asing begitu mudah. Karena kenalan di IG, kenalan di Instagram, apalagi Twitter. Sekarang juga kan ada dating application. Iya, itu yang sangat bahaya sekali. Cari pengguna sekitar sudah selesai. Ada Tantan, ada yang sering dihubungkan dengan prostitusi ya, sebut saja micet. Terus banyak lagi dan itu sangat-sangat bahaya juga. Jadi kami membentengi, kita tidak bisa menjaga warga satu persatu. Anak-anak di Surabaya satu persatu, tapi kita bisa membentengi masing-masing anak dengan pendidikan seksual supaya apa? Supaya dia tahu, oh aku ini dilecehkan apa enggak? Oh ini arahnya orangnya ini mau ke apa? Dan itu memang tujuannya kami ke sana, setiap anak menghargai tubuhnya sendiri. Sepertinya banyak kebijakan-kebijakan baru yang akan sangat bermanfaat ya bagi warga Surabaya sendiri. Betul. Tapi mungkin kalau dari Bro Jujuk sendiri nih, dari banyaknya kebijakan ini yang paling Bro Jujuk sangat pro nih ya kan, sangat mendukung dan menggiring mungkin dari awal sampai sekarang sampai nantinya ini sampai harus ini kebijakan harus benar-benar terrealisasi dan juga sukses apa nih? Yang pertama kami fraksi PSI kan sudah memperjuangkan berhasil, yaitu yang pertama itu BPJS UHC Universal Health, jadi semua KTP Surabaya sudah bisa berobat. Itu yang poin yang sudah kami. Yang kedua, kami saat ini memperjuangkan bagaimana perda toleransi itu ada melalui Bromek yang ketua BPP juga. Jadi kami meyakini bahwa jangan sampai di Surabaya ini terjadi konflik-konflik horizontal yang tidak perlu. Jadi satu dengan yang lain saling menghargai. Kalau kita lihatlah teman-teman yang influencer ya seperti Tretan Muslim, Coki Pardede, terus si Abdur, Muhammad Al-Khatiri, mereka bisa santai, mereka nggak melihat warna kulit. Pras Teguh yang orang Padang ketika guyon sama si Muhammad Al-Khatiri orang fak-fak, ya santai aja. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya orang-orang yang tinggi toleransi. Nah ini yang harus kita kikis ya, karena saya paham sekali bagaimana beberapa orang menjadikan agama sebagai kendaraan. Nah itu yang kami tidak ingin. Kami juga menginginkan yang namanya pemerintah kota Surabaya selain memberikan jaminan kepada masyarakat kota Surabaya untuk memeluk agamanya masing-masing, itu kita dukung. Terus yang ketiga, inginnya saya secara pribadi, ini ya PR saya, bagaimana anak-anak muda itu membangkitkan semangat dulu arek-arek Surabaya, baik itu melalui profesi-profesi baru yang saya bilang planter itu menemukan jenis tumbuhan yang baru yang bisa digunakan di pekarangan, bisa membantu ibu-ibu PKK. Ya, memang banyak sih ya Bro Jujuk yang banyak yang bukan perlu dibenahin sih. Memang selalu kalau kamu dibenahin itu selalu setiap tahun pasti ada yang harus dibenahin ya Bro Jujuk. Cuma mungkin ada beberapa poin itu yang sangat penting gitu ya Bro. Betul. Saya sangat konsen kenapa untuk pemuda ini ya. Secara pribadi, ini singkat cerita ya, background saya, Sis Farin. Saya ini anaknya tukang sampah. Ini nih, ini jadi kayak info menarik atau info apa nih ya? Iya. Sesuatu info yang sangat luar biasa nih. Saya anaknya tukang sampah, usia 9 tahun bapak saya meninggal. Jadi bapak bawa gerobak sampah, kalau Mbak Sis Rarin jalan ke dekatnya Kelurahan Simomulyo itu ada masjid, depannya jembatan, itu ada Sungai Simo. Bapak saya dari atas jatuh ke bawah. 1 tahun beliau, kalau orang Jawa bilang kembang amben, jadi di rumah saya lebih besar kantor saya ini, diisi 4 orang, 4 anak, 1 ibu, jadi 5 orang. Jadi saya memang belajarnya itu dari keadaan. Saya yakin kok saat ini yang ada di sana anaknya pemulung, anaknya tambal ban, suatu saat bisa jadi pemimpin juga. Kenapa saya berpikiran saya harus membangkitkan emosi anak-anak muda ini? Karena ini potensi. Ketika saya ketemu dengan teman-teman pemuda yang mencintai ludruk, yang saya bilang tadi ya, warna budaya, meskipun mereka mau menghambelkan diri ketemu dengan orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah berkarya di ludruk, mereka mau masuk dan lain-lain, itu saya sangat bangga. Karena masih ada anak muda yang cinta. Ketika saya ketemu dengan teman-teman tato, art,
Itu kan profesi baru ya. Ya ini memang perbedaan dengan orang kanan. Wah ini kita nggak bicara haram atau ya terlepas dari itu semuanya. Itu kan mereka punya profesi yang bisa menghasilkan. Jadi itu saya datang kesenian juga. Saya ngobrol dengan mereka ya tidak seperti Ronin kalau bahasanya, pejuang tanpa tuan. Saya ketemu dengan anak-anak heavy metal, anak-anak underground, anak-anak punk yang dari dulu saya di situ saya ngobrol mereka ngomong kita tidak pernah diperhatikan. Dari situ beberapa program sudah saya usulkan ke pemerintah kota, akhirnya ditangkap. Saya ketemu dengan teman-teman selebgram dan teman-teman mereka ngomong kita ya buat pribadi saya ngomong kenapa kamu nggak bisa turun ke masyarakat UMKM? Karena jujur saya ini berpedoman ada orang yang bisa masak tapi nggak bisa jualan, ada orang bisa jualan tapi nggak bisa masak, bener nggak? Iya benar sih. Saya juga merasakan sih Pak Cucu. Setiap orang pribadi masing-masing itu punya keunggulan masing-masing. Jadi memang tidak bisa disamaratakan semua bisa begini, memang nggak bisa. Betul. Kita pakailah satu tempat yang luas, satu tempat untuk penampilan anak-anak muda ya, yang memang profesi musik modern lah. Terus nanti panggung sebelah dibuat teman-teman yang suka klasik ya, yang ludruk dan lain-lain, kita kasih kesempatan, atau wayang orang terserah monggo. Ini kan saya anak muda, di situ anak muda yang memang UMKM bisa dikasih kesempatan. Saya yakin kok Solo punya Aerosport, Surabaya pasti ada adik-adik muda kita yang sudah mengelola mendesain sepatu yang luar biasa, dan ini jarang sekali dipikirkan sama pemerintah daerah. Yang ada hanyalah bersifat monumental, hanya bangunan fisik. Tapi bangunan fisik itu memang bisa bertahan 15 tahun ini peninggalan itu. Tapi yang jarang sekali adalah membina, mengkonsentrasikan kepada generasi muda. Apa sih potensinya? Kira-kira sebagai perwakilan generasi Z nih, ketika ditanya gitu kan langsung ilmunya keluar semua. Iya, sebenarnya banyak banget potensi juga loh. Kita mau ngomong kalau di Surabaya sendiri ada soalnya saya kenal juga nih ada seperti jamu, jadi dia jual jamu tapi secara jamunya tidak yang seperti yang gendongan gitu, ada jamu. Bukannya saya di sini bukan maksudnya sponsor atau gimana nih ya kan. Tapi kan generasi anak Surabaya kan. Tapi memang generasi Surabaya dan dia membuka itu dan itu dia ada di beberapa tempat, jadi dia juga sudah buka di Mall Royal, di Delta dan sebagainya. Ya seperti model-model seperti Cetame gitu. Betul. Dan itu saya sangat suka, karena apa? Itu kan teman-teman muda ini dari yang konvensional dirubah kekinian. Saya masih menunggu nih terobosan anak muda terhadap makanan khas Surabaya. Mungkin Semanggi bisa ditarik yang sesuatu yang better ya. Siapa tahu nanti muncul kayak KFC tandingan atau CFC tandingan, itu kan luar biasa. Itu kelola semua dari mana? Dari anak muda yang bisa. Anak muda yang punya apa ya istilahnya? Pemikiran masih bisa duduk kongko sambil ngobrol. Ya kalau laki merokok dan lain-lain, keluar kopi, ilmunya keluar semua. Ketika sebenarnya banyak semua, jadinya loh kalau anak muda ini. Cuma mungkin tidak ada benar-benar fasilitas atau mungkin dari dirinya untuk terdorong seperti lebih majunya. Gitu. Hanya mungkin biasanya sekedar hanya ya sudah sekedar jualan atau hanya di kaki lima. Biasanya kalau di Masjid Agung kan bisa jual, tapi kan hanya sekedar satu hari itu sudah selesai. Gitu, rata-rata memang seperti itu sih. Sis Farin boleh percaya boleh enggak? Saya nih hobinya memang jalan ya. Jadi jalan dalam arti bukan naik mobil atau apa, memang fair jalan. Saya lihat ada pemuda mabuk di daerah Sumanunggal. Saya jalan, saya duduk. Mas, dimana sampean mabuk? Sampean bisa apa? Wah, aku sok ngene, Pak. Oke, besok ketemu kalau nggak mabuk. Saya kembali lagi, dia nggak tahu kalau saya dewan ya. Saya tanya, lah apa sampean mabuk? Iya Pak, aku ngene. Aku tanya, kalian berempat ini bisa sesuatu enggak? Akhirnya mereka ngomong, adikku iso Pak, iso apa buat apa ya, bolu tapi kue dari ketela, dari dibuat bundar dan lain-lain, dikasih variasi. Kalau zaman saya bilang jemblem, tapi jemblem kekinian ya. Dan mereka, saya ngomong, bisa kamu ngatur, bawa ke saya bisnis plan-nya. Bisnis plan apa Pak? Dia bilang, karena dapil saya kan memang dapil permisi ya, ada teman-teman yang memang grassroots kuat banget. Bisnis plan itu rencana jangka panjang, bagaimana kamu mengembalikan BEP, bagaimana HPP setiap itu gimana. Saya ajari. Sekarang punya 3 tenan. Padahal pemabuk itu.
Apalagi anak yang luar biasa seperti si Swarin ini kalau ngomong kan pasti jadi yang luar biasa juga. Pulang harus beli helm Nah, kan bener. Jadi maksud saya itu kan satu titik. Bagaimana kalau ini berbagai titik yang ada di kota Surabaya? Yang pasti satu pengangguran. Saya ketika si Swarin ditanya pemuda ketika datang ke saya, Pak, tolong masukkan saya ke DPRD kota. Tenaga outsourcing di pemerintah kota, saya pasti ngomong, ngapunten Mas, saya masih muda, kok seneng jadi pegawai? Benar nggak? Kenapa tidak buka usaha sendiri? Betul. Gitu kan? Karena jiwa, ini pemerintah kota memang lagi ketol. Kemarin barista atau pastry ya saya lupa ya, itu juara 1, 2, 3 dimodali loh. Jadi memang sudah bagus sebenarnya untuk pemerintah kota iya, sendiri betul. ya. Jadi banyak-banyaklah buka IG-nya di Snaker ya, di situ banyak info-info ketika pelatihan. Nah ini nih, teman-teman nih. Dicatat atau langsung nih ya, searching-searching betul, langsung betul di Snaker. Jangan cuma buka lambe turah atau yang lain-lain. Lambe nyinyir. Aduh, ketahuan nih. Jadi maksud saya ini banyak potensi yang perlu dikembangkan. Nggak masalah kalau memang kesulitan ngobrol dengan kami DPRD Kota Surabaya DM. Jadi saya sering ketika di DM. Contoh yang saya kepotong tadi ya yang Kara Ilmiah itu anak SMA DM ke IG saya ke Cucu PSI. Saya bilang datang aja ke kantor, dia kesini dedek, saya bilang Dek nggak usah dedek, anggap saya ini sebagai kakakmu. Ngobrol panjang kayaknya. Ya alhamdulillah puji Tuhan dapat bantuan dari pemerintah kota ke mana ini ke Malaysia ke Jakarta. Jadi nggak usah sungkan. Saya pun siap jadi tumbal. Tumbal gini. Udah siap aja jadi tumbal ini. Ini ada cerita lucu ya. Kenapa saya ngomong gimana ada tumbal? Pemerintah kota ada pelatihan potong rambut. Iya kan? Karena saya yang mengusulkan ditantang sama Pak Kadis. Pak, ini pelatihan potong rambut. Jenengan berani potong ke beliaunya? Oh, berani saya. Staff semua bilang, "Bro, jangan bro, apa? Bahaya. Barusan bisa." Duh, saya harus memberi keyakinan kepada teman-teman yang motong ini. Yang terjadi adalah ya memang beda maksudnya. Tapi saya datang ke barber yang lain, saya betulkan sampai kantor saya pakai baju yang sama. Saya suruh teman-teman multimedia ngetik, "Nih potongannya bagus." Itu kan memberikan semangat, bukan fake ya. Tapi memang sebenarnya terkadang itu memang butuh kesalahan-kesalahan iya, untuk menjadi luar biasa. Betul. Tapi kedua saya datang ke ke tempat dia potong rambut, ya bagus, serius. Tapi akhirnya terjalin ketika orang muda kalau tidak diberi kesempatan, selamanya orang muda itu tidak akan berani keluar dari cangkang. Saya juga merasa langsung ke sini. Iya. Tapi memang anak-anak muda ini sebenarnya pangkatnya memang saya udah juga luar biasa. Yeah. Anak muda saya juga masih anak muda. Saya juga masih anak muda ya. Jadi saya melihatnya sebenarnya teman-teman saya juga di sekitar saya semua bagatnya memang luar biasa. Cuma memang tidak ada benar-benar keyakinan bahwa bisa. Iya. Begitu. Tidak ada mungkin terkadang memang lingkungan meyakinkan mereka buat akhirnya bisa berkembang. Tapi tidak semua itu mempunyai lingkungan yang sepositif itu, yang suportif. Betul. Gitu. Kebanyakan vibes-nya kan, kamu masih muda. Saya mengambil salah satu quote ya. Jangan pernah jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang di sekitarmu. Iya kan? Orang muda itu harus berani keluar dari zona nyaman. Tapi zona nyaman yang diperhitungkan betul-betul ya. Jangan tiba-tiba jadi pegawai, keluar. Jadi apa? Terus pokoknya kontraktor, padahal dia nggak punya ilmu kontraktor. Kan banyak kan gitu. Terus yang lain, aku keluar dari zona nyaman karena pacaran 10 tahun. Ternyata dia punya selingkuhan di sana. Kan banyak kan gitu. Ini zona nyaman yang beda ya. Betul. Zona nyaman yang memang betul-betul harus kita pikirkan sebagai orang muda. Karena ini demografi 13 tahun ke depan. Ini kesempatan loh. Indonesia sudah dilirik dunia di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Contoh yang satu lagi. Pemimpin muda kita luar biasa loh. Gimana ini? Ayo pemimpin muda sekarang yang memimpin kepala daerah di beberapa tempat. Ada yang namanya Mas Eri Cahyadi, masih muda kan? Itu ya. Masih muda sih. Ada yang belum sampai muda ini berarti belum sampai 40 tahun. Ada Pak Emil Dardak, masih muda kan, ganteng lagi.
salah satu favorit tuh. Iya, ada lagi satu. Gibran Rakabumi. Masih muda kan? Loh, saya sampai sempat gak kepikiran loh. Iya. Saya tuh tiba-tiba nge-black siapa emang ya gitu. Iya. Tapi memang benar banyak masih muda-muda muda semua yang memang. memberikan terobosan. Apa salahnya orang muda kalau nggak diberi kesempatan memimpin? Benar, Bro Juju. Ya kan? Kalau tidak ada kesempatan ya sudah. Ya sudah. Akhirnya, Bro. Makanya saya ngomong beberapa kali ke teman-teman muda ya. Saya memberikan contoh Mas Eri, Pak Emil, dan Mas Gibran bagaimana mereka membuat gebrakan-gebrakan di daerahnya. Seni untuk bicara tentang seni Surabaya masih kalah dengan Solo. Mas Gibran memberikan kesempatan anak muda luar biasa. Shopee pun sampai buka di sana. Seperti juga Jogja kan memang sudah terkenal dengan Betul, seninya apalagi betul. kan, Bro Juju. Jadi orang muda kalau dia nggak berani bicara lantang, nggak berani terjun ke politik. Ini kenapa saya mengajak teman-teman muda. Saya bukan berarti harus mengajak ke partai saya, enggak. Negara ini butuh orang-orang muda. Kalau kita telik sejarah tahun 45, sebenarnya yang memerdekakan siapa? Dari pemuda juga. Betul, Bro yang Juju. menculik Soekarno-Hatta kan? Iya. Iya. Terus reformasi, bukan reformasi dulu, sorry, Orde Lama ke Orde Baru siapa yang mengusung? Iya dari kaum muda juga sih. Reformasi Ini juga memang muda. saya dari akhirnya terpikirkan yang lain-lain. Iya. Kan, Bro Juju, benar-benar. Tahun 98 saya juga ikut meskipun saya masih celana abu-abu. Oh iya. Masih celana abu-abu. Saya kayaknya udah lahir dulu ya. 98. Udah sih, tapi kayaknya masih kecil. Masih kecil sekali. Jadi 98 saya abu-abu, saya sempat dicari-cari. Itu juga ikut 98. Jadi kembali lagi bahwa negara, kota, daerah bisa maju ketika pemudanya berani keluar dari zona nyaman. Saya tertarik dengan 4 pemuda, saya lupa namanya, yang membersihkan sungai. Simple. Tapi kalau kita lihat, wah membersihkan sungai, dia dapat uang dari mana? AdSense, orang muda sekarang. Iya kan? Dia bersih-bersih. Dia sudah berbuat kebaikan tapi dapat positif. Kenapa orang-orang muda yang sekarang di Surabaya, ayolah mengumpul bareng. Kalau memang apa istilahnya buntu dan lain-lain, kontak saya siap support. Karena bagi saya akan membantu teman-teman muda nanti akan membantu anak saya. Nah, iya ini kan? buat teman-teman nih yang masih muda-muda nih, ya kan? Kalau ada permasalahan langsung ke Bro Juju. Betul. Tadi bisa di IG saya, DM saya, atau datang ke kantor atau WA saya terbuka karena saya sukanya diskusi. Beberapa waktu yang lalu saya ajak teman-teman mahasiswa, kamu demo buat apa sih? Buat FYP. Cuma pegang tulisan supaya tenar di TikTok, supaya apa-apa. Beda dengan zaman kami. Kalau zaman kami lawannya adalah popor senjata, sepatu tentara. Iya benar sih memang. Ya, kalau sekarang kan yang penting FYP kan. Nah, maksud saya ngomong nasionalis itu perlu tidak hanya diucapkan tapi dilakukan. Pertanyaan saya, orang-orang muda sudah ikut kerja bakti? Lah. Semuanya ya. Sudah ikut tuh. Ya kan simpel pertanyaan saya. Sudah ikut kerja bakti. Ngomong saya nasional. Pertanyaan saya, sudah ikut kerja bakti. Kenapa saya ngomong kerja bakti? Karena kita harus setia dalam hal kecil dulu. Iya kan? Kalau hal kecil aja tidak dilakukan, apa yang hal besar ya? Betul. Ayolah kerja bakti. Jangan bilang kerja bakti kerjanya bapak-bapak aja. Nah, itu kerjanya pemuda juga. Konsep lah orang muda, Pak, ini kalau seperti ini buat seperti ini. Ini airnya seperti ini. Oh, boleh, sah kan? Depannya ada sungai, Pak, ini dibuat keranda gimana? Orang-orang muda yang bisa. Saya waktu jadi ketua Karang Taruna tahun 96 sampai 2000, saya bisa menghasilkan kas di Karang Taruna saya kurang lebih 5 juta. Tahun segitu loh ya. Saya buat kafe yang namanya Arkana. Arkana singkatan. Dulu ada penyanyi memang namanya Arkana, cuma saya buat Aknedot. Sebenarnya singkatan dari. Sampai sekarang masih ada tapi kafenya. Di generasi kelima setelah saya habis semua. Ya memang leadership ya, kita nggak masalah lah. Yang penting saya sudah membimbing adik-adik saya, generasi di bawah saya dan di bawahnya saya lagi. Mereka saya ngomong, pemuda itu tidak hanya dibuat ngurus lomba 17-an. Iya benar. Pemudanya cuma apa ya, Drujuk, semangatnya itu kalau udah cuma di 17-an terus lomba, apalagi kayak lomba-lomba yang sudah waktu-waktunya udah mau mendekati. Betul. Gitu. Bapak Mik, adik-adik jadi juri. Maksud saya gini, ketika teman-teman punya komunitas atau di kampung, ayo diskusi.
ajak ngobrol, yuk kita buat apa nih buat kampung ini masuk lah gampangannya. Saya yakin kok banyak pembuat aplikasi yang pintar di luar sana yang mendengarkan ini, ada teman-teman yang punya terobosan bisnis yang ada di sini. Contoh yang simpel, ketika bisa membuat satu lah, contohnya di tempat itu ada pedagang yang pintar masak ya, abon lah buat abon dan lain. Kemudian anak mudanya, Bu, saya bantu nih untuk marketingnya. Kebetulan saya selebgram atau saya bisa ini bla 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 bla, multimedia bla 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 bla. Nanti 10% ya dikasihkan ke Karang Taruna. Sellingnya nggak ngeluarkan duit, kasihnya kan ada. Memang kita lebih ke butuh bimbingan, Iya. arahan memang dari yang para seniornya nih yang lebih Bukan senior sebenarnya, lebih lama hidup. lebih berpengalaman aja deh. Takut salah ngomong nih ini saya. Ya enggak lah. Iya, mungkin terakhir nih Bro Jujuk, mungkin harapan untuk Surabaya nih. Harapannya apa nih? Mungkin Iya. apa juga sekaligus mungkin kedepannya pengen mungkin 5-10 tahun Surabaya ini jadi yang seperti apa? Mungkin pasti ada angan-angan dikit-dikit lah. Iya. Sekilasnya aja sih. Bro Kalau Jujuk. saya sih inginnya Surabaya tetap menjalin solidaritas yang kuat, karena dengan solidaritas yang kuat itu menciptakan Surabaya yang hebat. Contoh permasalahan-permasalahan di kampung dan lain-lain, ketika punya jiwa solidaritas, toleransi yang tinggi kan, terserah, mungkin kalau seandainya ibu sama ibu ya tinggal ngomong aja, mungkin dia dapat tamu jadi sensitif, dibuat santai aja lah, nggak usah dibikin baper dan lain-lain. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Anak-anak mudanya turun daripada mereka mabok main apa ini yang lagi ngetren sekarang ini, Ugo Domino. Iya Kalau kan, gitu kalau masih zaman dulu main ML, ML, sebagainya. FF, ya itu nggak masalah. Kalaupun adik-adik kita yang hobi dan bermain bagus, ya yuk diajak. Tinggal berapa sih patungan masang apa wifi, adik-adiknya dibimbing betul-betul, jangan sampai jadi kalau kita ke warung sekarang kan anak kecil main, mulut main, tangan main, dalam artian kata-kata kotor keluar dan lain-lain. Malah itu tidak menjadi suatu suatu Pengajaran yang baik juga. pengajaran yang baik. Ini kan buktinya harus orang-orang muda ini sadar dan lahir kritis kalau perlu. Kalau perlu punya sesuatu yang kurang tepat, tag saya. Contoh nih, Pak, puskesmas ini kok tutup jam sekian? Di Google itu jam sekian. Oh, boleh itu. Karena apa? Karena kita sama-sama menjaga kualitas layanan pemerintah kota. Saya ini anak buahnya si Farin loh. Oh, begitu ya? Iya, kan anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti saya kan wakilnya jenengan. Jadi jenengan bos saya. Jujuk ini mewakili saya. Iya, ya, betul. Dan anak muda harus berani kritis. Pak, sedikit foto ditaruh di alun-alun kota Surabaya bawah tanah, ya ongkep, ya nggak masalah. Iya. Tapi memang benar sih Iya. Bro Jujuk. Jadi nanti mau komen. Nanti panjang lagi nih Bro Iya, iya. Jujuk. Siap. Jadi maksud saya, saya terbuka untuk diskusi daripada teman-teman gerundel, nggak ada jalan keluarnya. Oke lah, saya ajak teman-teman buat PR, tongkrongannya, circle-nya, cari sesuatu yang baru buat buat lingkungan sekitarnya. Kalau sudah ketemu saya, kita cari solusinya sama-sama. Tenang aja. Kalau ada ide, Iya, kita betul. bisa langsung ke Bro Jujuk. Betul. Dan mungkin bisa jadi kemungkinannya lebih besar untuk terrealisasikan. nih. Betul. Maksud saya seperti itu karena apa? Nanti saya dorong dinas, pemerintah kota untuk turun. Kita sama-sama duduk. Kalau memang itu perda yang nggak tepat, ayo kita sama-sama diskusi, kita bisa maju. Saya sering kali kok mengajak teman-teman untuk magang di fraksi, magang di saya secara pribadi, untuk bisa merasakan pemikiran-pemikiran bagaimana orang itu berpolitik. Nanti mungkin tunggu aja nih ada part 2-nya ya, berapanya ini bersama Bro Jujuk lagi mungkin bisa Iya, jadi siap. masalah tentang politiknya Betul. Karena habis ini juga akan coba-cobasan juga Betul. Bro Jujuk. Jadi nanti mungkin kita akan berbicara khusus nih tentang bagaimana minat politik nih. Betul, di anak kalangan muda. Anak muda sendiri. Tapi tunggu, nggak sekarang, nanti tunggu, tahan dulu. Siap. Tahan dulu. Karena mungkin nanti akan kita next bakalan bahas tentang itu. Tapi udah dibocorin nih. Nggak apa-apa deh. Siap. Mungkin semakin minat buat teman-teman semakin nonton nih Iya. ya kan, nonton podcast kita. Betul. Kalau usul saya diajak Gimana? juga beberapa teman-teman muda, baik itu dari IPNU, GMNI. Jadi diskusinya kan mengalir. Atau yang satu, oke lah, itu kan sering sudah diundang ya. Ajalah satu teman tongkrongan dari stand up,
temen tongkrongan yang dari teman-teman mana. Jadi nggak ada bedanya sih teman-teman stand up sama GMNI, nggak ada bedanya juga teman-teman IPNU dengan teman-teman komunitas yang lain. Ini kan cuma orang-orang muda yang bersatu aja. Cuma yang satunya kalau GMNI itu kan legal secara pemerintahan, koordinasi Karang Taruna dan lain-lain, legal dan terprogram. Tapi saya juga nggak meremehkan teman-teman komunitas kayak teman-teman stand up Indo Surabaya, stand up yang lain, terus teman-teman komunitas apa istilahnya drone dan lain-lain itu boleh. Jadi itu kan lebih asik. Kalau teman-teman GMN ini, sorry saya cabut, kalau kan pasti paham politik kan teman-teman GMN ini. Malah saya ajak kalau bisa diajak ngobrol juga teman-teman yang paling apatis kepada politik. Jadi dari beberapa sisi. Betul, ya, dari beberapa sisi nanti kan kesannya oh iya kayak Mamat ngomong iya karena bapakmu politik makanya itu ya kan. Tapi sekali-sekali kan perlu didatangkan juga orang yang apatis jadi kita bisa discuss. Jadi diskusi itu tidak pasti harus menyimpulkan, tapi satu sisi kita bisa melihatkan dari sisi politisi dan dari sisi teman-teman yang apatis. Usul sih. Itu nanti aja ya Bro Jujuk ya. Nanti siap. bisa tapi kita tabu juga Bro Jujuk. Siap. Nah mungkin sekian dulu nih ya kan ngobrol-ngobrol santai dengan Bro Jujuk. Aduh gak ngerasa udah lama kali kita ngobrol-ngobrolnya ya kan Bro Jujuk. Terima kasih banyak Bro Jujuk. Siap, sama-sama Sis Farin ya. Nah mungkin kapan-kapan kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi tentang yang lain ya. Boleh. Nah gimana nih semua teman-teman, udah banyak nggak termotivasi nggak nih udahan? Nah kalau termotivasi terus punya ide, gagasan ataupun ingin komplain-komplain seperti netizen bisa langsung hubungi Bro Jujuk. Bro Jujuk bisa langsung siap siaga 24 jam nggak sih? 24 jam. 24 jam loh buat warga Surabaya semuanya. Nah jadi tunggu apa lagi, udah langsung aja hubungi Bro Jujuk. Tapi kalau lagi kehabisan duit terus kayak Bro Jujuk bisa pinjam gitu kayaknya nggak bisa ya. Iya betul ya. Udah langsung nggak bisa. Ya, kalau untuk yang saya bilang tadi, kalau menawarkan saya bisnis plan, ayo kita belajar sama-sama. Nah, bisanya bisnis plan bukan pinjolnya ya. Tuh, ini kan tuh ya kan. Ya mungkin sekian dulu ya kan untuk podcast aspirasi kali ini, dan kita akan ketemu lagi di next episode. Dan saya pamit undur diri, saya Farin dan juga Bro Jujuk. Pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.